Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau menampilkan sebuah cerita dalam bentuk storytelling yang berjudul Asal Mula Bunga Kuning. Yuk kita lihat videonya. Ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tidak mau belajar dan juga tidak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah-Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu, Putri Kuning, sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah pada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayah mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang tangan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakak mereka tertawa dan mencemoohkannya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja, aku akan kembali dengan selamat dan bawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput-rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula, inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa terkeras-keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hei pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksakan mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan marah. "Sudah, aku bosan. Kita mandi di danau saja," ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari, sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. "Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu," kata raja. Raja memang sudah mencari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. "Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning," kata Putri Kuning dengan lemah lembut. "Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah," ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkan. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari,
Putri hijau melihat putri kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah putri hijau, katanya dengan merasa iri. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu, sahut putri kuning. Mendengarnya, putri hijau menjadi marah. Ia mencari-cari saudaranya dan melihat mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik, kata putri hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian putri kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan putri kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru putri jingga. Mereka beramai-ramai langsung mengusung putri kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena sudah tidak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari putri kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun dia seribu bahasa. Raja sangat marah. Hei para pengawal, cari dan temukanlah putri kuning, teriaknya. Tentu saja, tidak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan tak ada berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Lalu, raja mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung di taman istana, memikirkan putri kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur putri kuning. Sang raja heran melihatnya. Apakah tanaman ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, akan kuberi nama ia Kemuning, kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan mengharupkan rambut. Batangnya digunakan untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, putri kuning masih memberi Setelah kita lihat videonya tadi, ada pesan moral nih yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Kita tidak boleh iri terhadap milik orang lain. Kita harus bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Jadi teman-teman jangan punya sifat kayak kakak-kakak putri kuning ya. Jangan ditiru. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menghibur kalian semua. Thanks for watching. Dadah.